Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi para guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, jumpa lagi pada koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Mohon izin, saya Nur Aziza, CGP Angkatan 7 dari kelas 120A. Dengan fasilitator Ibu Kusumanung Utami dan PP Ibu Santi Inatandini. Baik, kita mulai dengan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Jadi dari modul 2.3 ini, coaching untuk supervisi akademik itu merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk membawa seseorang menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi misalkan coaching untuk rekan sejawat, jadi dimungkinkan jika rekan sejawat itu mengalami kesulitan dalam pembuatan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka pada coaching yang diperlukan adalah tujuan akhirnya, yaitu agar rekan sejawat tersebut bisa membuat media yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, coaching sendiri itu tidak sama dengan proses mentoring, konseling, fasilitasi maupun training. Namun lebih kepada proses yang mengantarkan seseorang itu pada kondisi yang lebih baik melalui percakapan alur tirta. Dengan memperhatikan sistem Among, ing ngarsa sing tulodo, ing medya karso, dan tutwuri handayani. Nah, tentunya percakapan pada coaching menggunakan percakapan berbobot dengan tujuan percakapan untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Masih pada pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, jadi emosi yang saya rasakan terkait materi ini yaitu saya akhirnya mulai memahami kembali apa saja yang dirasakan oleh seorang coach jika dengan serta-merta coach-nya memberikan solusi dari sudut pandang coach itu sendiri. Nah, terdapat kemungkinan bahwa solusi yang diberikan akan dirasa tidak sesuai dan bahwa coach mungkin akan merasa dihakimi. Coach yang baik menurut saya harus selalu menerapkan sistem Among dan khususnya pada pola tuturi handayani ketika melaksanakan coaching. Jadi saya merasakan dalam diri saya coach yang baik itu adalah coach yang membangun suatu perkembangan atau perbaikan itu yang dimulai dari rencana yang digali dari coach itu sendiri atau yang dibimbing. Nah, hal baik dalam diri saya terkait materi adalah saya telah memiliki bekal pengetahuan dari modul sebelumnya, yaitu tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara dan refleksinya yang menekankan bahwa siswa itu um, dalam posisinya dalam pendidikan adalah seperti sebuah tanaman dan guru itu adalah seorang petani yang memastikan bahwa siswa tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan juga zamannya. Kemudian ada nilai peran dan visi guru penggerak, di mana visi guru penggerak itu adalah visi mengenai muridnya di masa depan. Khusus pada saya, yaitu saya memiliki visi di masa depan siswa saya itu dapat menjadi siswa yang penuh tanggung jawab, mandiri, dan berpola pikir kritis kreatif yang tumbuh dengan bahagia sesuai pada zaman dan perkembangannya melalui pembelajaran berdiferensiasi, inovatif, dan juga menyenangkan. Selain itu, saya juga telah memiliki modal materi tentang langkah membudayakan nilai positif, termasuk budaya positif di SDN Kebon Sikep 1 di sekolah saya, yaitu budaya literasi. Selain itu juga saya sudah memiliki bekal materi tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga pembelajaran sosial emosional serta konsep coaching yang terakhir. Keseluruhan materi tersebut tentu sangat membantu saya untuk memutuskan langkah mana yang akan saya ambil ketika saya menemui sebuah hambatan. Nah, menurut saya hal yang perlu saya perbaiki terkait materi, yaitu saya merasa sangat perlu untuk terus belajar menjadi seorang pendengar yang baik, termasuk menjadi pendengar yang tidak menghakimi. Nah, karena ini memang bagi saya itu masih sangat amat
terus diperbaiki karena terkadang kita sebagai manusia itu merasa bosan ketika mendengarkan seseorang itu berbicara, apalagi dengan bahasa yang berbelit-belit. Nah, ini untuk menjadi seorang coach yang baik, saya tentunya harus benar-benar bisa memposisikan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Saya juga merasa perlu untuk mengasah keterampilan saya dalam melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Karena dalam percakapan dengan alur tirta ini tentunya dilaksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, namun tetap menggunakan bahasa yang santai, bahasa yang nyaman dan juga gestur tubuh yang membuat nyaman coach yang kita bimbing seperti itu. Nah, selain itu saya juga sangat perlu memperbaiki kualitas emosi dalam diri saya agar saya dapat mengendalikan diri dan memaksimalkan kalibrasi pada saat coaching. Nah, tentunya dengan berbagai permasalahan mungkin yang terjadi atau dengan beban tugas yang menumpuk di saat-saat tertentu yang terkadang juga berada pada saat yang tidak tepat pada saat coaching. Nah, itu juga sangat perlu saya untuk belajar mengendalikan emosi pada diri saya agar tidak berdampak pada coach yang saya bimbing pada saat coaching, begitu. Nah, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya, yang pertama saya menjadi pribadi yang sebisa mungkin berusaha untuk tidak menghakimi. Jadi sejak saya menerima materi ini, saya kan akhirnya merefleksikan diri saya, pernah berada pada posisi coach yang dihakimi oleh coaching atau pembimbing saya. Jadi saya sejak itu saya merasa, saya tidak boleh melakukan hal itu, saya tidak boleh menghakimi orang. Nah, yang kedua saya juga menjadi pribadi yang tidak gampang memberi solusi berdasarkan sudut pandang saya, karena saya semakin yakin bahwa ukuran dan jenis sepatu saya dengan orang lain tidak akan sama karena juga mungkin berbeda kebutuhannya. Termasuk juga misalkan jika ada rekan sejawat yang, memerlukan pembimbingan, eee atau memerlukan coaching terkait apa apa hal-hal yang bisa dia lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan, misalkan hambatan tentang siswanya yang kurang bersemangat dalam pembelajaran. Nah, itu saya tidak boleh serta-merta memberikan solusi harus seperti ini, harus menggunakan media ini, saya tidak boleh lagi seperti itu. Jadi saya sebisa mungkin itu menggali apa yang ada di pikiran rekan sejawat saya dan memaksimalkan apa yang, beliau-beliau ini miliki untuk menyelesaikan hambatan yang beliau-beliau ini temui. Dan yang ketiga, saya semakin menyadari bahwa apa yang kita bangun dan kita pikirkan dengan penuh kesadaran akan berdampak jika dilakukan dengan kesungguhan. Karena apa yang berasal dari diri kita tentunya akan menjadi suatu hal yang benar-benar kita inginkan. Jadi ketika kita juga menginginkan hal itu terjadi, kita akan melakukan juga dengan penuh kesungguhan. Nah, selanjutnya analisis implementasi materi. Nah, ini yang, terbersit dalam pemikiran saya, bagaimana ini proses coaching yang harus dilakukan pada rekan sejawat yang memiliki kepribadian introvert pada saat supervisi pembelajaran. Karena kan memang, ngobrol atau berbicara dengan, orang dengan kepribadian introvert ini kan agak susah begitu ya, kalau kita memang sebelumnya tidak terlalu dekat. Nah, tetapi wawasan baru yang saya temukan, saya merasakan bahwa percakapan coaching menggunakan alur tirta ini akan cocok dengan semua orang, tentunya didukung dengan suara, gaya bahasa, dan gestur tubuh yang memadai. Di mana sedari awal alur tirta ini dilaksanakan, sudah harus mengharuskan coach-nya untuk membangun suasana yang tenang saat percakapan coaching-nya dimulai. Nah, hal ini tentu akan sangat membantu dalam wawancara dengan sekian jenis kepribadian coach, termasuk introvert. Nah, sehingga meskipun orang itu berkepribadian introvert pun dia akan nyaman jika diajak, melaksanakan percakapan dengan alur tirta, itu menurut saya. Nah, tantangan aplikasi materi coaching untuk supervisi akademik pada lingkungan saya itu adalah masih adanya penilaian sepihak
finansial pihak ini tidak dari semua orang ya, tapi dari beberapa individu terkait supervisi yang dilihat dari golongan ruang seseorang atau bahkan jarak usia antara coach dan coachee-nya. Bagi beberapa rekan saya, jika coach itu memiliki golongan ruang di bawah coachee, maka atau jika usia coach lebih muda dibandingkan dengan coachee, maka hal tersebut tidak diperkenankan. Misalkan nih, saya yang golongan 3B, mungkin akan dipandang sebelah mata jika saya melakukan coaching dengan rekan sejawat saya yang memiliki golongan ruang di atas saya. Atau mungkin karena usia saya masih 31, maka saya ketika melaksanakan coaching dengan rekan sejawat yang usianya lebih sepuh dari saya itu saya mungkin akan dipandang sebelah mata. Nah itu kenyataan dan hambatan yang, saya temui di lingkungan saya. Nah, solusi yang dapat saya lakukan terkait tantangan tersebut adalah saya secara bertahap tentu akan melakukan branding pada diri saya sendiri. Ya misalkan saya akan menjadi pribadi yang lebih disiplin, saya menjadi pribadi yang lebih cepat menyelesaikan tugas dibanding yang lainnya. Saya juga, menjadi pribadi yang, erat kaitannya dengan teknologi seperti itu. Dan saya juga mencari hal-hal yang bisa membuat saya sedikit dipandang oleh senior dalam golongan ruang maupun senior usia. Saya memilih mengikuti pendidikan lanjutan yang akhirnya membuat saya dipandang lebih baik. Nah, mungkin hal ini awalnya terpaksa saya lakukan. Memang saya akui saya terpaksa karena, agar saya ini diberikan kesempatan yang sama. Selain itu, saya juga berpartisipasi aktif serta terus melakukan diseminasi pada rekan sejawat sehingga rekan saya tidak ragu lagi jika saya menjadi coach bagi rekan yang lainnya. Jadi dari bekal pendidikan lanjutan saya dan juga kemampuan teknologi saya yang lebih di atas rata-rata daripada rekan yang lain, saya juga memiliki kemampuan-kemampuan yang belum rekan saya miliki. Nah, itu saya jadikan bekal agar saya bisa memberikan dampak kepada rekan-rekan yang lain, saya bisa memberikan coaching kepada rekan-rekan saya yang lain, seperti itu. Nah, pengalaman saya sendiri terkait supervisi akademik, nah selama 8 tahun saya menjadi guru, saya mengalami setidaknya 16 kali supervisi dengan 5 kepala sekolah yang berbeda. Namun selama proses supervisi, saya selalu merasa terbebani untuk mempersiapkan supervisi dengan sebaik mungkin seperti anjuran yang diberikan oleh kepala sekolah saat memberikan jadwal supervisi. Saya merasa hal tersebut juga dirasakan oleh rekan saya yang lain. Jadi contohnya ketika pada awal tahun pembelajaran, kepala sekolah, akan memberikan jadwal supervisi pada tanggal sekian, bulan sekian. Nah, itu, secara tidak langsung sudah menjadi beban bagi saya bahwa saya harus mempersiapkan pembelajaran itu yang sebaik mungkin, media yang sebagus mungkin, mengondisikan siswa yang bahkan mungkin, terkadang itu lebih memaksa. Nah, itu yang saya rasakan sehingga beberapa hal itu yang nampak adalah kepalsuan, bukan bukan hal yang sebenarnya ada, begitu. Nah, itu juga saya rasa itu menjadi sebuah beban, yang mungkin juga dirasakan oleh rekan saya yang lain juga menjadi sebuah beban. Padahal, prinsip coaching untuk supervisi akademik itu sendiri dari coach-nya itu akan mengobservasi pembelajaran atau aktivitas yang dilakukan oleh coach, kemudian ketika menemukan hambatan atau kekurangan, maka dilakukan percakapan dengan alur cerita yang nantinya bisa membawa proses coaching ini menjadi tujuannya yang tercapai, menjadi ke arah yang lebih baik, seperti itu seharusnya. Nah, rencana penerapan materi pada masa yang akan datang yaitu, dari saya ketika rekan sejawat atau siswa saya memerlukan bantuan atau bimbingan, saya dapat memulai mencatat apa saja hal yang penting pada percakapan singkat pra-observasi kelas. Kemudian pada saat supervisi saya akan mencatat percakapan pelaksanaan observasi kelas yang kemudian ditindaklanjuti melalui percakapan pasca observasi kelas. Nah, dari keseluruhan hasil yang diperoleh dapat digunakan pada proses pemberian umpan balik berbasis coaching dengan merencanakan pengembangan dan refleksi diri.
Nah, konsep lain atau konsep dari modul lain yang juga dapat saya lakukan yaitu tentang self efficacy. Adalah keyakinan mengenai kemampuan diri untuk melaksanakan dan mengorganisasikan suatu kegiatan dengan berhasil sehingga berdampak pada usaha-usaha dan keteguhannya pada saat menghadapi hambatan. Contoh siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi mengenai matematika, maka ketika dihadapkan dengan serangkaian permasalahan berkaitan dengan sistem dari persamaan, maka siswa mempunyai keyakinan akan mampu mengatasinya. Faktor yang mempengaruhi self-efficacy ada 4, yaitu past performance atau prestasi di masa lalu. Jika siswa sebelumnya itu sudah pernah, mendapatkan nilai 100 atau sudah mendapatkan juara, maka ketika, eee, prestasi tersebut digali untuk dijadikan motivasi, maka self efficacy siswa tersebut tentu akan meningkat. Modeling juga sangat berpengaruh, dari guru, dari rekan, nah itu juga sangat mempengaruhi self efficacy. Verbal persuasion atau seperti pujian itu juga sangat mempengaruhi self efficacy, bahwa, siswa yang dipuji, kamu hebat kok Nak, kamu bisa menyelesaikan ini." Nah, ketika diberikan pujian seperti itu, otomatis keyakinan dirinya akan meningkat dan juga faktor psikologis itu juga sangat mempengaruhi. Siswa yang kondisi pada awal pembelajaran itu, bangun tidurnya itu cukup, makannya cukup, tentu akan berbeda dengan siswa yang tidurnya kurang, makannya kurang, atau bahkan pada saat berangkat menemui masalah keluarga. Nah, itu sangat berdampak pada self efficacy-nya. Nah, self efficacy itu sendiri berhubungan dengan coaching menurut saya karena eee, Koce itu pada percakapan Alur Tirta harus dibangkitkan rasa percaya akan kemampuan dirinya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada pada dirinya atau hambatan-hambatan yang ditemui. Nah, dari keyakinan yang tinggi atau self efficacy yang tinggi ini tentu akan membantu proses coaching itu menjadi lebih mudah dan juga tujuannya tercapai dengan lebih baik menurut saya. Nah, yang terakhir informasi mengenai coaching untuk supervisi akademik dari sumber lain yaitu kepala sekolah harus memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Semua kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki oleh kepala sekolah agar mampu mewujudkan pembelajaran yang bermutu dalam rangka mencapai pendidikan yang berkualitas di sekolah. Kepala sekolah lebih dekat dengan sekolah, bahkan melekat pada kehidupan sekolah yang lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada supervisi akademik. Itu menurut Suharsimpho Arikunto pada bukunya tahun 2004 halaman ke-7. Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal. Menurut Gilkman, CD, Garden SP, and Rose Garden pada tahun 2007. Tujuan supervisi akademik itu sendiri menurut Glickman, Garden, dan Rose Garden adalah membantu dosen atau instruktur untuk mengembangkan kompetensinya, untuk mengembangkan kurikulum dan juga mengembangkan kelompok kerja dosen atau instruktur dan membimbing penelitian tindakan kelas. Nah, materi ini pun juga, saya rasa sangat berhubungan dengan, materi coaching untuk supervisi akademik karena, peran kepala sekolah ini sangat penting. Bahkan kompetensi yang dimiliki kepala sekolah itu juga dapat mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Nah, pembelajaran yang bermutu ini kan, termasuk pada tujuan yang ingin dicapai di hampir seluruh coaching pada pembelajaran, begitu. Sekian, penjelasan dari saya terkait koneksi antar materi. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan tulisan ataupun kesalahan pengucapan. Saya mohon maaf, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.